warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Radia, NIM 1792140 dari jurusan Akuntansi S1 kelas D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MA DDI Kanang. Baiklah, langsung saja, yaitu latar belakang. Nah, menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Nah, bantuan operasional sekolah SMA atau MA merupakan program pemerintah berupa pemberian langsung ke sekolah menengah kejuruan dengan besaran dana bantuan berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan dikalikan dengan besarnya satuan bantuan. Terus dan pelaksanaan program BOS mengikuti pedoman yang disusun oleh pemerintah dalam petunjuk teknis. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada dua. Yang pertama, bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di MA DDI Kanang. Terus yang kedua, bagaimana relevansi pengelolaan dana BOS terhadap proses belajar. Terus tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di MA DDI Kanang. Dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana relevansi pengelolaan dana BOS terhadap proses belajar. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah yang terkait dengan analisis pengelolaan dana BOS. Terus manfaat praktis yang pertama untuk siswa dan orang tua. Ini untuk mengetahui penggunaan dan pengelolaan dana BOS secara transparansi dan akuntabilitas. Terus yang kedua bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pemerintah bantuan operasional sekolah yang lebih efektif. Terus yang terakhir bagi sekolah, yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pengelolaan dana bantuan operasional sekolah agar lebih efektif dan efisien. Yaitu tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Nah, yang pertama pengertian analisis. Analisis merupakan salah satu hal dalam menentukan suatu kebijakan dan dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan. Terus yang kedua, pengertian analisis kebijakan. Nah, merupakan sarana mensintesiskan informasi yang mencakup hasil riset untuk menghasilkan suatu format bagi keputusan kebijakan. Terus yang ketiga yaitu analisis pengelolaan. Nah, dalam pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan pemisahan tugas, perencanaan, pemisahan pembukuan, setiap transaksi, pelaporan, dan pengawasan. Baiklah, selanjutnya yaitu yang keempat pengertian BOS. Nah, menurut peraturan Mendiknas nomor 69 tahun 2009, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan. Nah, kelima pengelolaan BOS. Nah, dalam Juknis BOS Madrasah tahun 2020 bahwa tim pengelolaan BOS tingkat madrasah ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Madrasah. Nah, di sini tim pengelolaan dibagi atas dua, ada penanggung jawab dan tim pelaksana. Nah, penanggung jawab itu sendiri yaitu kepala sekolah. Kedua, tim untuk pelaksanaannya itu yang pertama ada bendahara, kedua pendidik atau tenaga kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengelola dana. Terus yang ketiga ada pendidik atau tenaga kependidikan di sini sebagai operator pengelolaan data. Terus yang keempat yaitu satu orang dari unsur komite madrasah dan satu orang dari orang tua siswa.
Terus yang keenam yaitu prinsip pengelolaan BOS. Itu ada 4 prinsip yang dipakai. Yang pertama ada efisiensi, kedua efektivitas, ketiga transparansi, dan yang terakhir yaitu akuntabilitas. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Nah, yang saya ambil yang pertama yaitu Rizky Amalia Fajri pada tahun 2012 dengan judul Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah tahun 2011. Nah, terus yang kedua ada Nur Hafifah Julia Dwi tahun 2010. Nah, dengan judul Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Terus selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Nah, di sini pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Di sini prinsip pengelolaan BOS di sini yang dipakai ada 4 yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu variabel penelitian dan desain penelitian. Nah, variabel penelitian berdasarkan judul penelitian yaitu analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di MADDI Kanang, maka variabel dari penelitian ini adalah pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di MADDI Kanang. Terus yang kedua desain penelitian. Nah, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Nah, objek dari penelitian ini adalah sekolah di MADDI Kanang. Baiklah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Penelitian terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti. Terus yang kedua ada wawancara, yaitu menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dan sasaran wawancara ini yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga pendidik lainnya. Terus yang ketiga yaitu dokumentasi. Di sini mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terus selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, yang pertama itu reduksi data, di mana mengidentifikasi semua catatan dan data lapangan yang memiliki makna yang berkaitan dengan masalah fokus penelitian. Terus yang kedua yaitu penyajian data. Yaitu penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Terus yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.